Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini saya akan membawakan topik mengenai kriteria pengujian hipotesis menggunakan nilai p-value atau sering juga di dalam hasil output itu tertulis sig titik ya. Seperti itu. Bagaimana caranya? Kita langsung saja. Saya akan memberikan contoh studi kasus menggunakan SPSS. Namun sebelum itu, saya informasikan kepada Sobat Kanda Data dimanapun Anda berada, jika ingin terus mendapatkan notifikasi video terbaru, silakan klik tombol merah di bawah, klik subscribe, dan aktifkan gambar loncengnya. Baik, di sini saya akan melakukan pengujian hipotesis. Jadi, untuk yang ingin diketahui pada contoh kasus kali ini adalah bagaimana pengaruh biaya iklan, kemudian tenaga marketing terhadap penjualan. Dalam hal ini penjualan mobil. Jadi ada dua variabel bebas, X1 dan X2, dan satu variabel terikat, yaitu variabel Y. Untuk datanya di sini ada 25N, ini hanya sebagai contoh ya. Jadi teman-teman silakan untuk praktek menggunakan data yang teman-teman miliki. Kita langsung saja dengan asumsi bahwa kita sudah melakukan uji asumsi klasik, sudah memenuhi uji asumsi baik normalitas, kemudian multikolineritas, non-heteroskedastisitas, dan seterusnya. Jadi harapannya kita sudah lolos itu semua. Langsung saja kita klik Analyze, kemudian kita klik Regression, kemudian kita klik Linear. Kemudian kita masukkan penjualan mobil ke dalam kotak dependent, karena ini sebagai variabel yang dipengaruhi. Kemudian untuk biaya iklan dan tenaga marketing kita masukkan ke kotak independen karena ini merupakan variabel yang dianggap mempengaruhi variabel Y. Kemudian baiklah kita munculkan saja nilai collinearity diagnostik ya untuk melihat nilai variance inflation factor untuk mengetahui apakah X1 dan X2 itu ada korelasi yang kuat atau tidak. Kita klik saja OK, kemudian output akan muncul seperti ini ya. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai varian inflation factor itu 1,618. Ini cukup kecil di bawah 10 ya. Jadi ini menunjukkan bahwa biaya iklan dan tenaga marketing ini tidak ada korelasi yang sangat kuat atau bebas multikolineritas. Harapannya untuk yang lain-lain juga sudah memenuhi asumsi semuanya. Baik, untuk interpretasi untuk memudahkan saya copy saja ya. Copy, kemudian saya pastekan ke dalam Word, Microsoft Word ya. Oke. Nah, ini saya buka Microsoft Word yang sudah ada hasilnya ya. Oke, ini ya, sudah saya eh, paste ya. Dan juga saya sudah menyiapkan di atas di bawah paste itu adalah hipotesis penelitian. Jadi di sini perlu teman-teman ketahui, mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu bahwa hipotesis penelitian itu ada dua ya. Kita bisa menyusun hipotesis nol dan ada hipotesis alternatif atau H1 ya. Jadi kalau di dalam regresi, hipotesis kita itu ada di mana? Apakah di H0 apa di H1? Kalau untuk penelitian di regresi ini, kita umumnya atau dari yang kita lakukan untuk estimasi ini, kita menitik beratkan di H1. Ya, jadi hipotesis kita ada di H1. Kan kita mengamati kalau kita memberikan biaya iklan, ya advertising, kemudian kita atau menambah tenaga marketing, harapannya kan dengan adanya iklan orang akan melihat ya, melihat produk yang kita jual. Kemudian dengan adanya tenaga marketing tambahan tentunya harapannya penjualan juga akan meningkat. Jadi harapannya dengan peningkatan biaya iklan itu akan meningkatkan penjualan. Dengan penambahan tenaga marketing diharapkan akan meningkatkan penjualan. Nah, itu hipotesis kita. Jadi kita letakkan di hipotesis alternatif atau H1. Kemudian bagaimana untuk H0-nya? H0-nya itu ya berarti kebalikannya. Karena kita yang diuji dalam statistik itu adalah H0. Apakah kita menerima H0 atau menolak H0? Kalau kita menolak H0, artinya kita menerima hipotesis alternatifnya. Jadi H1 yang diterima. Seperti itu prinsipnya. Nah,
Dalam hipotesis penelitian ini, kita itu ada hipotesis penelitian, ada hipotesis statistik ya. Jadi kalau hipotesis statistik itu nanti ada misalkan H0 sama dengan beta beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 dan seterusnya sama dengan nol. Atau misalkan H1-nya minimal ada salah satu dari beta itu yang tidak sama dengan nol. Misalkan itu ya, itu konsepnya. Tapi secara mudahnya saya akan menggambarkan untuk hipotesis penelitiannya. Jadi prinsipnya kalau p-value itu begini. P-value itu jika kita menetapkan alfanya 5% ya. Kalau p-value lebih kecil atau sama dengan 5% atau 0,05, maka hipotesis nol ditolak. Kalau p-value, ini saya copy saja ya. Kalau p-value lebih besar dari 0,05, hipotesis nol diterima. Jadi pada prinsipnya, untuk kriteria penerimaan hipotesis konsepnya seperti ini. Mengapa kita menggunakan p-value? Ya karena kita menggunakan SPSS sudah ada p-value-nya ya, atau signya ini ya, sudah ada nilainya ya. Apakah selain menggunakan p-value ada yang lain yang bisa kita gunakan? Ada ya, kita bisa membandingkan nilai hitungnya ya, T hitungnya atau F hitungnya dengan F tabel atau T tabel. Pokoknya kebalikannya, kalau T tabel ya lebih besar dari T tabel, hitungannya ya berarti hipotesis nol ditolak. Kalau hasil perhitungannya lebih kecil dari T tabel, berarti hipotesis nol yang diterima. Jadi prinsipnya kalau dengan p-value itu berkebalikan ya. Baik, di sini bagaimana cara kriteria kita mengujinya? Jadi dalam regresi seperti kita lihat, yang pertama kita lihat R square-nya ya, ini 0,759, artinya modelnya cukup baik ya, karena ragam dari variabel independen itu 75,9% mampu menjelaskan ragam dari variabel dependen. Sisanya tidak dimasukkan dalam model ya, dijelaskan oleh variabel lain ya, yang tidak dimasukkan dalam model. Nah, pertama kita untuk regresi itu kita bisa menguji secara simultan atau serempak ya. Jadi bagaimana pengaruh variabel-variabel yang kita gunakan terhadap variabel y-nya. Tapi secara serempak ya, kita bisa menggunakan uji F-nya ya. Kemudian bagaimana untuk secara parsial? Kalau kita misalkan biaya iklan kita tingkatkan, yang lain dianggap katalis paribus ya, atau dianggap tetap, berarti kita menggunakan secara parsial. Jadi kita bisa juga. Jadi biaya iklan secara parsial bagaimana? Tenaga marketing secara parsial bagaimana? Jadi prinsipnya sama. Yang pertama kita lihat dulu yang sini. Oke. Biaya iklan dan tenaga marketing secara simultan atau serempak tidak berpengaruh signifikan itu kalau H0. Kalau H1 berarti yang signifikan. Kita lihat di uji F-nya ya. Nah, di sini uji F-nya 34,564, kemudian signifikannya adalah 0,000. Ini kalau teman-teman baru menggunakan SPSS ini, kalau titik 000 itu sama dengan 0,00. Apa ini sama dengan 0? Tidak ya, sebenarnya ini ada angka lagi karena terlalu kecil, jadi kita bulatkan di 3 desimal. Jadi misalkan 0,00005 itu kan kalau misalkan secara lengkapnya. Tapi karena 3 desimal, jadi singkat 0,000 gitu ya. Artinya ini sangat kecil sekali. Jadi kalau kita lihat dengan nilai signifikansi ini, ya kita sandingkan di sini, ya, oke. Nah, ini berarti kan lebih kecil dari, sorry, lebih kecil dari 0,05 kan? Nah, ini terlalu kecil. Nah, lebih kecil dari 0,05. Berarti kita lihat yang di sini. P-value lebih kecil atau sama dengan 0,05, hipotesis 0 ditolak. Ya, berarti hipotesis 0 ditolak. Berarti kita terima H1. Berarti kesimpulannya, biaya iklan dan tenaga marketing secara simultan atau serempak berpengaruh signifikan terhadap penjualan mobil. Oke, clear. Kita sudah menjawab hipotesis yang pertama. Hipotesis yang kedua, kita lihat biaya iklan. Ini kita lihat dari sini. Nah, kita hitungnya.
Kita bisa bandingkan dengan tabel atau kita lihat dari sini bisa. Signifikansinya sama ya. Ini saya copy ya. Ini biaya iklan. Nah, kita terus ini. Ini adalah lebih kecil dari 0,05 ya. Atau kalau teman-teman masih bingung, tambahkan 0 aja nggak apa-apa di sini. Nah, tentunya lebih kecil kan? Berarti dengan demikian, maka sama ya. Jadi, hipotesis 0 ditolak. Oke? Oh, sorry, sorry, sorry. Nah, jadi hipotesis 0 ditolak. Kalau hipotesis 0 ditolak berarti terima H1. Artinya, biaya iklan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penjualan mobil. Oke, sudah kita jawab yang hipotesis yang kedua. Sekarang kita jawab hipotesis yang ketiga. Tenaga marketing nilai T-nya adalah 3,059. Kemudian signifikansinya ini adalah, nah ini baru kelihatan ya, 0,006 ya. Namun ini masih lebih kecil dari level alfa yang telah kita tetapkan, ya kan? Ini 0,05 masih lebih kecil kan, karena 0,006 ya. Kecuali kalau 0,06 itu beda lagi, tapi ini 0,006. Ya, berarti kalau ini artinya sama ya, berarti hipotesis 0 ditolak. Kalau hipotesis 0 ditolak, berarti menerima hipotesis alternatifnya, yaitu terima H1. Berarti tenaga marketing secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penjualan mobil. Nah, ini salah satu contoh aplikasi untuk kriteria pengujian hipotesis. Tentunya teman-teman harus harus menyesuaikan ya. Nanti di uji korelasi juga hampir sama ya. Di uji asumsi juga hampir sama. Kecuali tadi untuk yang eh, normalitas atau sebagainya. Jadi kita sesuaikan dengan konteksnya ya. Konteks yang kita uji. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Tentunya bagi teman-teman yang sedang melakukan penelitian atau mahasiswa tugas akhir, tentunya ini akan sangat akrab dengan hal pengujian hipotesis penelitian. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Oh ya, saya informasikan jika teman-teman ingin mendapatkan informasi tambahan terkait dengan statistik ekonometrik dan data, bisa kunjungi website Kanda Data di www.kandadata.com atau bisa mengikuti update informasi singkat di Instagram Kanda Data ya. IG-nya Kanda Data, @kandadata. Baik, atau di TikTok juga sama ya, itu hampir sama dengan yang di IG. Jadi kalau teman-teman ingin terus mengikuti perkembangan tentang konten-konten edukasi seputar statistik ekonomi dan data, silakan terus pantau dan ikuti terus dari Kanda Data. Baik, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.